Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bida'watihim ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya langsung tarawih dan witir di Masjid Darut Taqwa yang kita cintai. Semuanya yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan seluruh kita yang hadir di malam ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita manfaatkan waktu yang tidak panjang ini dengan mengkaji satu tema besar yang tadi sudah dibacakan oleh panitia Ramadan kita, menggapai hidup bahagia bersama atau dengan Islam. Setelah saya baca tema ini di rumah, saya bolak-balik, saya merasa ini adalah tema yang sangat cerdas pembuatnya. Karena tidak sembarang tema mencapai hidup bahagia itu setelah ada embel-embelnya dengan Islam, maka mau tidak mau harus berlandaskan akidah kita, yaitu akidah Islam itu sendiri. Banyak orang mengatakan orang yang kalau uangnya banyak itu bahagia. Rumahnya banyak berarti mereka bahagia. Mobilnya baru berarti bahagia. Belum tentu siapa yang memilikinya dulu. Kalau yang memilikinya itu adalah orang-orang yang di luar akidah Islam, iman kita di dalam surah Al-Maidah 55 itu mengatakan bahwa harta yang dimilikinya itu merupakan azab atau persekot azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini informasi Quran yang mengatakan adalah Allah itu sendiri. Kita harus beriman, sepanjang orang itu tidak berakidah Islam, apapun yang dimilikinya ini, para jamaah sekalian, menjadi adab atau persekot adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persekot. Sekarang yang kita bahas adalah yang ada keterkaitan dengan iman atau dengan Islam. Tidak satu pun keyakinan di luar Islam, mohon maaf, yang bisa memberitahukan kepada umatnya secara detail rinci tentang kebahagiaan hidup mulai di dunia, hidup ketika di alam barzakh, dan hidup ketika nanti di akhirat, yang secara detail dan rinci siapa pelakunya dan apa indikasi atau indikatornya orang itu bahagia. Itu hanyalah agama yang berlandasan Al-Quranul Karim. Satu contoh, kebahagiaan yang hakiki bagi orang yang beriman apabila kaki yang kanannya ini sudah melangkah ke pintu surga. Kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya kalau sudah di akhirat. Sebagaimana petunjuk Rasulullah, la yasba'al mu'minu an kulli khairi yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah
rawahu Muslim. Orang yang beriman tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas, dan tidak boleh merasa kenyang dan puas di dunia ini setiap kali mendengarkan kebaikan, setiap kali menjalani kebaikan sampai dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi kepuasan orang beriman yang sejati sesungguhnya kalau sudah di surga. Mudah-mudahan saya penjenengan semuanya nanti termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin. Caranya gimana untuk meraih yang pertama tadi itu? Banyak. Salat misalnya. Miftahul jannah. Jenengan salat sudah mendapatkan pintu surga. Kuncinya. Cara membukanya ini juga penting. Jadi tidak setiap orang yang sudah pegang pintu, kunci, kemudian bisa membuka pintunya, belum tentu. Ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan keinginan syari, keinginan yang membuat aturan itu Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang sekarang sama-sama kita jalani di siang harinya, qiraatul Quran, tadarus, ya insya Allah kita juga baca dan jalani. Dua ini nanti menjadi syafi', menjadi penolong dan pembela kita di hadapan Allah agar yang memilikinya dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan berarti yang memiliki Quran ini loh ya. Kalau gini kan yang jualan Quran menang itu. Pemilik Quran adalah orang yang memahami isinya dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan. Ini syafi'. Ini di keyakinan lain nggak ada sedetail ini. Nah, kita sekarang ke dunia, karena kaitannya insya Allah dengan dunia tadi itu ya. Jadi menggapai kebahagiaan hidup dengan Islam. Artinya apapun yang akan kita capai ini jangan sampai keluar dari syariat dan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sa'adatun min arba'un min sa'adatil mar'i. Ada satu riwayat begini. Orang itu kalau mempunyai empat hal ini berarti di antara tanda-tanda orang itu bahagia. Dan bahagianya di dalam Islam sesuai dengan agama Allah. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Ini semuanya bisa. Yang muslim, non muslim, yang munafik, yang fasik memiliki. Tapi kalau sudah terkait dengan Islam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat kata Nabi di mana manusia itu sangat terlena, lalai dan lupa. Apa itu? Sehat dan diberikan kesempatan. Tentunya dikaitkan dengan Islam kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kenapa manusia lalai? Kenapa manusia terlena? Karena dua nikmat ini diberikan Allah secara rutin, kontinu, dan tidak pernah kita ini membayar. Keyakinan mana yang bisa menjelaskan sedetail ini? Tidak ada. Yang kedua, kalau dalam rumah tangga suaminya itu sholih, istrinya sholihah. Kalimat soleh solehah tidak ada lain kecuali dalam akidah Islam, dalam agama kita. Dan kita sudah tahu kriteria suami soleh itu kayak apa, istri solehah itu kayak apa.
Nah, ini perpaduan soleh dan solehah dalam kehidupan rumah tangga ini diantara orang itu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat mawon ini dijabarkan itu enggak mari-mari. Kemudian yang ketiga, wa auladuhu abraron. Allah memberikan karunia anak-anak yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ayah dan ibunya. Masya Allah. Kita punya anak mau berangkat kerja, salim, assalamualaikum, adem Pak. Daripada punya anak banyak, mau keluar kemana saja, kerja kemana saja, bludas-bludus, tidak pernah pamitan. Nah, kenapa? Karena tidak berlandasan akidah Islam. Jadi kalau anak-anak kita sudah seperti itu di antara tanda-tanda bahwa keluarga itu adalah keluarga yang sakinah, yang tenang dan bahagia. Yang keempat, rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal. Ya, paling tidak Surabaya lah. Kalau kita di Surabaya, kita kerja yang mendapatkan rezeki itu tidak jauh dari rumah kita di mana itu berada. Maksudnya apa? Ketika kita selesai kerja bisa pulang ketemu keluarga. Tidak terlalu lama berpisah. Karena apa? Setan inilah yang akan menggoda, menekuk lututkan ketika orang itu berpisah lama antara suami istri. Jadi wariskuhu fi balati, rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Yang terakhir, wa khulata'u sholihin. Teman bergaulnya, tetangga kanan kirinya, mereka adalah abror, orang-orang yang baik akhlaknya. Masya Allah kalau kita sudah punya tetangga seperti itu, Pak. Seperti itu, kita tinggalkan rumah 3 hari 3 malam yang tenang hati ini. Cukup pamit dengan tetangga, Pak, Bu, saya mau pergi ini sekian hari, tolong ikut mengawasi. Dijaga itu. Karena Pak, mereka juga melihat kita melihat mereka. Mereka orang baik, kita pun ingin berbuat pada mereka. Nah, kalau 4 atau 5 hal ini ada pada diri seseorang, termasuk kita yang malam ini ada di Baitullah, tandanya kita ini mendapat kebahagiaan hidup di dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak dan aturan agama Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita ini bosan-bosan untuk ngaji. Sebab tahu yang seperti ini kalau enggak dengan ngaji tidak bisa. Tidak dengan jalan di majelis taklim seperti ini juga tidak akan bisa. Kita contoh sebagaimana orang-orang soleh masa lalu. Mereka ini kalau sudah mengetahui satu ilmu di majelis taklim, bagaikan orang yang sangat-sangat kelaparan dan di depannya ini disuguhkan makanan minuman yang lezat. Sikapnya kayak apa? Ingin segera makan dan menghabiskan. Artinya orang-orang yang tingkat iman dan takwanya lebih tinggi daripada kita, apabila tahu ilmu baru bagi mereka, segeralah mereka datang dimanapun tempatnya. Contohnya kayak Imam Bukhari. Dari ilmu itu sampai melanglang berbagai negara. Tidak ada yang nyuruh. Inisiatif karena terdorong oleh keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima rahmatnya, bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, dan bahagia yang hakiki nanti ada di alam
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karenanya Rasulullah mengajarkan kita doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.